minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya serta nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa kembali memaparkan materi pada video kali ini. Salawat serta salam mari kita hadirkan baginda salam Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam video kali ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya sebagai bahan tugas dari mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih yang diampu oleh dosen kami Ibu Sukma Melda. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ikhtisan dan istisop dalam ekonomi. Baiklah, kita masuki pengertian dari ikhtisan itu sendiri. Ihtisan adalah perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syarak kepada hukum yang lain karena ada dalil syarak yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syariat Islam. Apabila dalam pengertian ihtisan itu ada perpindahan dari satu hukum kepada hukum yang lain, maka yang disebut dengan perpindahan itu adalah ada kalanya dari umum kepada yang khusus dan ada kalanya dari yang qiyas dohir kepada qiyas kafi. Yakni selanjutnya tentang dasar istihsan itu sendiri. Para ulama menerima ihtisan sebagai dalil mengembalikan dasar ihtisan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam dalil Al-Quran di antaranya terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18 yang artinya, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah berita tersebut kepada hamba-hambaku, dan yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran, lingkup dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185, itu yang artinya Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam ihtisan dan penerapannya dalam ekonomi dan finansial Islam kontemporer. Itu yang pertama ada ihtisan urf atau kebiasaan atau adat. Adalah penyimpangan yang berlawanan dengan ketentuan qiyas yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktekkan dan dikenal dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum. Itu contohnya misalnya sehari-hari itu terjadi jual beli mu'athah di kedai atau jual beli tanpa adanya ijab qabul secara lisan. Menurut qiyas, setiap jual beli haruslah memakai ijab qabul. Namun karena uruf ini tadi atau adat kebiasaan di zaman sekarang menggunakan sistem jual beli mu'athah, maka hal ini diperbolehkan. Terus ada yang kedua, yakni ihtisan nas. Adalah istihsan yang berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Itu contohnya jual beli salam atau pesanan. Dalam arti kata, dalam jual beli barang yang diperjualbelikan belum ada di tempat, sedangkan menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas, jual beli seperti ini tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan dari jual beli. Namun, ada dalil dan hadis yang membolehkannya, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan hadis riwayat Bukhari nomor 2085 dan Muslim nomor 3010. Maka berdasarkan nas tersebut, jual beli salam diperbolehkan. Terus ada yang ketiga, itu ada istihsan daruri atau terpaksa. Ialah istihsan berdasarkan keadaan darurat atau terpaksa yang menyebabkan seseorang mujahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Itu contohnya
yakni ketika menabung di bank konvensional di daerah yang belum ada bank syariah atau bekerja di bank tersebut karena belum mendapatkan pekerjaan lain yang halal. Terus ada yang keempat, itu ada istihsan istislahi, ialah istihsan yang sandarannya adalah maslahah. Dalam hal ini, ulama berpindah dari dalil yang biasa atau umum ke dalil yang lebih khusus berdasarkan pertimbangan maslahah. Itu contohnya penerapan revenue sharing atau sistem bagi hasil atau profit distribution. Istilah ini bukan hanya sandarannya pada maslahah atau kepentingan umum, ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Terus ada yang kelima, yaitu istihsan kiasi, adalah istihsan yang sandarannya adalah kias kafi dalam artian Mujahid meninggalkan kias pertama karena ia melihat bentuk kias yang lain meskipun kias yang lain tersebut memiliki kelemahan tapi lebih memiliki kemaslahatan yang tinggi. Contohnya, tawaruk multiguna untuk pembiayaan produktif. Mayoritas ulama menyetujui by tawaruk ini, namun menurut Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah makruh. Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka penerapan tawaruk tidak jadi masalah. Namun, jika kita mengambil pendapat Umar bin Abdul Aziz atau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, kemakruhannya dalam dihilangkan dengan metode istihsan. Dalam metode istihsan harus bisa ditunjukkan bahwa tawaruk yang hendak diterapkan di perbankan harus berbeda karakternya dengan tawaruk yang dimakruhkan sebagian ulama, yaitu dengan syarat ketat dari bank syariah bahwa dana tawaruk harus digunakan untuk sektor real atau yang produktif, dan ofisier perbankan harus mengecek kebenaran sektor real tersebut di lapangan. Baik, itu tadi mengenai pembahasan istihsan. Sekarang kita masuki yang kedua, yaitu istisab. Istisab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Mengutip dari jurnal Istisab dan Hukumnya dalam Islam oleh Ridwan, istisab pada dasarnya merupakan suatu metode penemu hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Konsep istisab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok. Itu yang pertama, itu ada waktu. Di waktu, istisab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ketiga waktu dalam istisab ini dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. Terus ada yang kedua, yaitu tentang ketetapan hukum. Yang kedua tentang ketetapan hukum. Ada 2 ketetapan hukum di sini, yaitu ketetapan hukum boleh atau isbat dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan atau nafi. Terus yang ketiga ada dalil. Istisab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil 3 hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Yang selanjutnya ada macam-macam istisab. Mengutip dari buku Usul Fikih Kajian Hukum Islam oleh Iwan Hermawan, Abu Zahrah membagi istisab menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada istisab al-ibabah al-asliyah. Istisab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Terus yang kedua ada istisab al-barah al-asliyah. Istisab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas
dari taklif atau beban, sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai adanya bukti. Terus yang ketiga ada istilsop al-hukmi, didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contoh, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian. Terus yang keempat itu ada istilsop al-wasfi. Istilsop ini didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air tersebut menjadi najis. Contoh penerapan istilsop antara lain itu ada di bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep istilsop sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Terus yang selanjutnya ada di bidang hukum perdata. Penerapan konsep istilsop ini berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seseorang atau seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolaknya hingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Terus hukum perkawinan. Jika menuruti konsep istilsop, praktik nikah siri itu dianggap tidak pernah ada. Sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum oleh negara jika dapat dibuktikan dengan akta nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Baiklah, hanya sampai sini pembahasan tentang istihsan dan istilsop dan penerapannya dalam ekonomi. Jika dalam penyampaian saya ada kutipan, keterangan, atau penjelasan yang tidak benar atau kurang, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.